Sekarang kita fokus kepada sifat huruf yang memiliki lawan. Yaitu yang pertama, hams lawannya jahar, ya. Hams lawannya jahar, kemudian syiddah lawannya rokhawah. Kemudian di antara syiddah dan rokhawah ini ada satu sifat yang disebut dengan bainiyah atau tawassut. Jadi bainiyah ini bisa juga disebut dengan tawassut. Nanti kita jelaskan pada babnya. Kemudian kita lanjut lagi, sahabat sekalian. Ada namanya yang ketiga isti'la lawannya istifal, ya. Isti'la, istifal. Semua istilah ini insyaallah akan kita bahas pada video terpisah, ya. Sekarang kita tunjukkan dulu mana yang berlawanan, ya, sifatnya. Kita lanjut lagi. Ada namanya itbaq lawannya infitah. Kemudian yang terakhir izlaq lawannya ismat. Jadi lima sifat ini, ya, sahabat rakib sekalian, ini adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Nanti kita jelaskan, ya. Bagaimana supaya sifat-sifat ini bisa mudah kita hafalkan? Bagaimana supaya kita mudah menghafal? Kalau seperti ini kita hafal, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari atau 1 minggu lagi akan hilang hafalannya, kan? Tapi bagaimana cara mudahnya? Perhatikan ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Rawakif yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan ini kita membahas ilmu sifatul huruf yang berkaitan tentang ilmu tahsinul Quran atau ilmu tajwid. Ilmu sifat huruf, ilmu bagaimana sifat-sifat setiap huruf. Sama seperti manusia itu walaupun kembar, ya, ada sifat. Jadi yang membedakannya apa? Sifatnya. Ada yang pemaaf, ada yang pemalu, ada yang penyabar, ada yang pemarah, seperti itu. Walaupun dia kembar. Huruf pun seperti itu. Walaupun dia kembar, misal yang disebut kembar ini adalah tempat keluarnya sama, ya. Misal ba, mim, waw keluar dari 2 bibir. Apa yang membedakannya? Sifatnya. Untuk masuk kepada sifat huruf ini, sahabat Rawakif sekalian, mesti ada basic, ada kemampuannya, atau dia menguasai ilmu makharijul huruf. Apa itu ilmu makharijul huruf? Adalah ilmu mempelajari di mana tempat keluar setiap huruf hijaiyah, di mana posisinya di rongga mulut maupun tenggorokan. Di mana tempat keluar jim, di mana tempat keluar ha, di mana tempat keluar ain. Ini dibahas seluruhnya. Huruf hijaiyah sebanyak 29 huruf, semuanya ada tempat keluarnya. Jika sahabat Rawakib sekalian masih kebingungan tentang makharijul huruf, maka akan kesulitan di dalam ilmu sifat huruf ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah membahas makharijul huruf itu kan 17 makhraj, ya. Kita buatkan dalam video terpisah sebanyak 17 video khusus membahas makharijul huruf. Silahkan dicek kembali pada video-video yang telah lalu. Jadi baiklah sahabat Rawakib sekalian, kita langsung saja. Jadi para ulama terdahulu, ya, ketika ingin membuat kaidah bagaimana seseorang mampu membaca Al-Quran selamat daripada lahan atau kesalahan, ya. Jadi mereka memandang bahwa tidak memadai dengan ilmu makharijul huruf saja. Jadi misalkan ada orang baca gini, khalidina fiha, khalidina fiha. Di sini rukhnya salah, ya. Dari mana segi kesalahannya, kan gitu. Seperti itu. Dia baca khalidin, dari mana sisi kesalahannya? Kalau kita tanya dari segi makhrajnya atau tempat keluarnya, betul dan benar sekali kha. Tetapi apa yang salah? Yang salah di sini adalah sifatnya. Jadi bangsa Arab tidak pernah membaca kha. Mereka membaca kho-nya ditebalkan. Kenapa? Karena dia huruf isti'la, sifatnya isti'la, nanti kita bahas. Mereka membaca khalidina fiha, kho bukan kha, tidak boleh kha.
Seperti itu contoh. Jadi ketika huruf ini, jadi sifat huruf atau makharijul huruf, sifat huruf atau tajwid sendiri, fungsi terbesarnya adalah melindungi kemurnian Al-Quran dari sisi bacaannya. Sehingga antara satu huruf dengan huruf yang lain tidak bercampur, ya. Sehingga kita bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sehingga pada akhirnya kita mampu membaca Al-Quran sebagaimana yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Misalkan ada orang baca faulaika asallahu an ya'fu anhum. Dia baca asallah, nauzubillah. Misalkan di sini contoh asallah. Jadi sin seharusnya asallah dibaca aso. Jadi sinnya ditebalkannya. Dari sisi makhraj ini benar asallah gitu ya. Artinya adalah Allah maksiat, itu nauzubillah. Perhatikan, sangat bahaya sekali jika kita tidak memahami sifatul huruf. Jadi dia baca asallah. Dari mana sisi salah? Kalau dari sisi makhrajnya benar, sin dan shad makhrajnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sifatnya. Sifat daripada sin sendiri. Sin tidak pernah tebal, tidak pernah sin dibaca ditebalkan, diangkat suaranya ke atas. Aso tak pernah. Dia asa, asallah, tidak boleh, haram hukumnya. Asallah, shadnya ditebalkan. Ini dari sisi sifat ya. Jadi para ulama terdahulu ya memperhatikan detail daripada setiap huruf hijaiyah. Di mana dari sisi makhrajnya sudah dibahas, ternyata makhraj saja tidak memadai. Kenapa? Yang itu tadi kita katakan ada orang baca khalidin. Dari sisi mana salahnya? Ketika kita mempunyai murid, bagaimana kita menjelaskannya? Ada orang terkadang dia bacaan Al-Qur'annya bagus, tetapi ketika ditanya, dia nggak tahu ilmunya. Jadi ada ilmu teori, ada praktek. Dua-duanya penting. Tapi yang paling penting adalah praktek. Jadi dia mempraktekkan baca Al-Qurannya bagus. Tetapi kesulitan orang yang bisa praktek, tetapi tidak bisa teori, dia kesulitan mengajar. Ketika mengajar atau ketika ada murid yang bertanya kepadanya, dia tidak bisa jawab. Ketika ada murid mengatakan khalidin, dari mana sisi mana salahnya? Makhrajnya benar, tapi sifatnya salah. Jadi para ulama terdahulu, sahabat rawatib sekalian, memperhatikan semua huruf. Apakah huruf ini keluar nafas? Apakah tertahan nafas? Apakah keluar suara atau tertahan suara? Apakah suaranya memantul seperti itu? Apakah suaranya terangkat suara ke atas langit-langit atau qubbatul hanak atau disebutkan rahang atas sehingga hurufnya tebal? Apakah hurufnya tipis seperti itu? Jadi baiklah, disinilah muqaddimah kita tentang sifatul huruf. Ternyata satu huruf, sahabat rawatib sekalian, perlu dicatat minimal memiliki 5 sifat ya. Ada berapa? 5 sifat. Ada 5 sifat. Nah, ini akan satu huruf ketika kita misalkan membaca bismillah, ba, bi di situ, ba ini memiliki 5 sifat, bahkan ada sifat tambahan. Jadi misalkan nanti ba sifatnya apa? Misalkan nanti ada sifatnya jahar. Nanti saya terangkan itu apa jahar. Kemudian ba pertama jahar, kemudian dia syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian izlaq, kemudian ada sifat tambahan qalqalah. Nah, seperti itu ya. Jadi istilah-istilah ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi baiklah sahabat rawatib sekalian, kita langsung saja ya. Langsung saja. Baiklah sahabat rawatib sekalian, kita perhatikan ya. Di sini kita membahas tentang sifatul huruf ya. Sifat huruf. Sifat huruf ini terbagi 2. Yang pertama ya, ada namanya sifat huruf yang memiliki lawan. Ya, ada sifat huruf yang memiliki lawan, kemudian ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi ada yang berlawanan, seperti misalkan kalau kita siang lawannya malam gitu ya, putih lawannya hitam ya, cantik lawannya jelek. Itu ada lawannya. Ada sifat huruf yang tidak memiliki
yang tidak memiliki lawan. Seperti itu ya. Ada sifat huruf yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Kemudian kita lanjut lagi. Apa, kita bahas satu-satu ya. Sifat huruf yang memiliki lawan apa saja. Dan apa yang tidak memiliki lawan. Kita lanjut. Sekarang kita fokus kepada sifat huruf yang memiliki lawan. Yaitu yang pertama, hams lawannya jahar, ya. Hams lawannya jahar, kemudian syiddah lawannya rokhawah. Kemudian di antara syiddah dan rokhawah ini ada satu sifat yang disebut dengan bainiyah atau tawassut. Jadi bainiyah ini bisa juga disebut dengan tawassut. Nanti kita jelaskan pada babnya. Kemudian kita lanjut lagi, sahabat sekalian. Ada namanya yang ketiga isti'la lawannya istifal ya. Isti'la, istifal. Semua istilah ini insyaallah akan kita bahas pada video terpisah ya. Sekarang kita tunjukkan dulu mana yang berlawanan ya sifatnya. Kita lanjut lagi. Ada namanya itbaq lawannya infitah. Kemudian yang terakhir izlaq lawannya ismat. Jadi lima sifat ini ya, sahabat rakib sekalian, ini adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Nanti kita jelaskan ya. Bagaimana supaya sifat-sifat ini bisa mudah kita hafalkan? Bagaimana supaya kita mudah menghafal? Kalau seperti ini kita hafal, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari atau 1 minggu lagi akan hilang hafalannya kan? Tapi bagaimana cara mudahnya? Perhatikan ini. Di sini ya. Imam Ibnul Jazari ya, Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jazariyah atau disebut dengan Manzumah Al-Jazariyah atau disebut juga dengan Matan Jazariyah yang sangat masyhur ya. Beliau mengatakan apa? Sifatuha jahrun, sifat yang berlawanan tadi ya. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. Di sini semuanya sahabat rawakif sekalian sudah terkumpul 5 sifat yang berlawanan tadi. Kita perhatikan ya. Di sini jahrun, jahar ya, sifat jahar lawannya adalah mahmusuha hamas. Yang tadi kan kita jahar lawannya hamas, hamas lawannya jahar. Jadi hamas lawannya jahar atau jahar lawannya hamas. Mahmusuha maksudnya adalah hamas. Kita lanjut lagi yang berlawanan apa saja? Kemudian perhatikan rikhwun ini artinya rokhawah. Lawannya apa? Lawannya syadiduha artinya syiddah. Syadidu artinya syiddah ya, syiddah. Di antara rokhawah dan syiddah ini ada satu sifat namanya wa baina rikhwin wasyadid atau disebut dengan baina artinya bainiyah atau tawassut. Itu nanti akan kita jelaskan. Kita di sini adalah memahami bait syair ini ya. Ini fungsinya untuk membantu kita. Jadi setelah kita paham bagaimana supaya pemahaman itu diikat pemahamannya dengan hafalan yang sangat kuat, insyaallah kalau kita hafal ini dimanapun kita berada, mau di pasar, mau di kamar, mau di mana saja, ketika ditanya orang atau kita perlu ilmu ini, misalkan jahar lawannya apa? Kalau kita lupa, udah bacakan syairnya. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidqul mahmusuha. Oh, jahar lawannya hamas. Seperti itu ya. Indah sekali. Kemudian kita lanjut ya. Mustafil, istifal, itu artinya ya. Lawannya apa? Ulwin artinya isti'la. Isti'la lawannya istifal atau istifal lawannya isti'la. Ulwin. Kita lanjut. Munfatihun, infitah. Lawannya apa? Mutbaqoh, itbaq. Mutbaqoh ini artinya itbaq. Itbaq atau lawannya infitah. Munfatihun artinya infitah. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir ya, sifat huruf yang berlawanan yang terakhir adalah musmatatun atau ismat. Lawannya apa? Al-muzlaqoh, disebut dengan izlaq ya. Izlaq lawannya ismat atau ismat lawannya izlaq. Ini
sifat huruf yang berlawanan yang sesuai yang kita jelaskan yang sebelumnya tadi ya. Yang ini ya. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah ada namanya bainiyah. Isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infita, izraq lawannya ismat. Yang semua ini dikumpulkan dalam bait syair yang ini tadi ya. Seperti ini tadi. Jahar ya, seperti ini saya ulang lagi. Ini ya. Itu sifat huruf yang berlawanan. Insya Allah akan kita bahas pada video yang terpisah masing-masing ini ya. Sekarang kita tunjukkan dulu mana sifat huruf yang berlawanan itu seperti itu ya. Baiklah sahabat Raqib, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Apa saja? Kita perhatikan. Yang pertama sofir. Yang kedua qalqalah. Yang ketiga lin. Yang keempat inhiraf. Kemudian yang kelima takrir. Kemudian tafasyi. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh istitalah. Kemudian gunnah. Jadi ada 8 sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Di sini sofir lawannya apa? Oh, tidak ada ya. Seperti yang tadi jahar lawannya hamas ya. Rokhawah lawannya syiddah. Di antara rokhawah dan syiddah ada bainiyah. Isti'la lawannya istifal. Tapi di sini tidak memiliki lawan. Bagaimana yang 8 ini mudah kita hafalkan ya. Sama seperti yang berlawanan tadi. Sifat-sifat huruf yang berlawanan tadi, bagaimana supaya mudah kita menghafalkannya? Juga ada bait syairnya. Perhatikan. Kita lanjut ya. Ini juga perkataan Imam Ibnul Jazari. Siapa Imam Ibnul Jazari? Adalah Syekhul Qurra ya. Beliau adalah Syekhul Qurra, gurunya para pakar qiraah ya. Dia sama dengan kedudukannya seperti Kal Bukhari fil hadis, seperti kedudukan Imam Bukhari di dalam bidang ilmu hadis. Sedangkan Imam Ibnu Jazari merupakan Syekhul Qurra untuk di bidang bacaan Al-Qur'an ya. Baiklah, sifat huruf yang tidak memiliki lawan, perhatikan. Yang pertama sofiruha. Sofir yang tadi ya. Yang paling atas ini sofir yang tidak memiliki lawan. Kemudian yang kedua apa? Qalqalah. Sofir, qalqalah. Kemudian lanjut lin yang ketiga. Kita lanjut lagi. Inhiraf ya. Inhiraf yang keberapa ini? Yang keempat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang kelima bitakririn, artinya takrir. Kemudian lanjut lagi. Walid tafasyi, artinya sifat tafasyi. Kemudian lanjut lagi. Istatil, artinya istitalah. Kemudian di sini Imam Ibnu Jazari tidak ada menyebutkan sifat gunnah. Ternyata gunnah itu juga sifat huruf, tetapi Imam Ibnu Jazari tidak secara jelas menyebutkan gunnah itu di dalam bait syairnya ya, dan tentang sifatul huruf. Jadi ini bisa kita hafalkan cuma 3 bait syair saja sahabat Raqib sekalian, supaya kita mudah untuk mengingat semua sifat-sifat huruf ya, seperti itu. Jadi kalau kita nggak hafal ini susah ya. Susah mengingatnya. Tapi kalau hafal ini insya Allah sampai mati ruhnya lepas dari badan, insya Allah ingat ilmu itu. Jadi fungsi daripada syair atau bait syair atau qasidah seperti ini dibuat oleh para ulama, fungsinya adalah untuk dihafalkan ya. Baiklah sahabat Raqib sekalian, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah pembuka daripada ilmu sifatul huruf. Insyaallah pada kesempatan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini satu persatu ya. Jahar lawannya hamas, bagaimana ketentuan seperti ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.